Halo semuanya, balik lagi bersama kita, Mulia Sister. Kakak adik yang hobi membahas masalah psikologi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang lagi viral banget di jagat sosial media. Apalagi kalau bukan tentang Sore, Istri Masa Depan. Stay a while, I'm gazing the way you move from far. Never look back since then. I won't have to wonder the world. Film ini baru banget tayang di bioskop dan banyak banget orang yang udah nge-review ini. Tapi kali ini, khusus hari ini, kita tidak akan mereview filmnya, tapi kita akan mengulik sisi lain dari film ini, yaitu tentang hal psikologi tentunya. Dan kenapa kita bertujuan mau mengulik sisi psikologi dari film ini? Karena dari kita sendiri yang udah menonton, itu banyak banget case isu-isu yang bisa kita kembangin ataupun kita lihat di realita di Indonesia sekarang ini. Nah, sebelum kita mulai, gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat Hadiah Putri, temen gue yang mau menghadiahkan tiket nonton film Sore ini ke kita berdua. Dan berkat dia juga, kita akhirnya bisa melihat film ini secara lebih dalam dan bisa membagikan nilai-nilai psikologi ini ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin langsung aja kita ceritain secara singkat tentang apa sih film Sore ini. Oke, jadi ceritanya itu tentang seorang cewek yang sudah menikah dengan seorang laki-laki. Betul. Jadi si cewek ini namanya Sore dan si suaminya ini namanya Jonathan. Tuh. Jadi ada Sore dan Jonathan. Ya, mereka sudah menikah, tapi Jonathan ini meninggal karena serangan jantung diakibatkan kehidupan dia nggak sehat, yaitu ngerokok dan alkohol, terus suka begadang. Ya pokoknya nggak sehat lah. Dia kecanduan gitu dengan hal-hal itu. Nah, karena dari dia meninggal dini ini, akhirnya Sore ini yang sebagai istrinya ini memutuskan untuk time travel. Time travel, betul. Jadi dalam film ini akan ada beberapa banyak dimensi time travel ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti nonton sendiri juga. Ya, kenapa dia mau time travel? Karena dia ingin memperbaiki masa lalu suaminya ini supaya dia bisa lebih sehat, hidupnya bisa lebih panjang. Betul. Jadi dia sedih gitu. Kenapa gue ditinggal mati ketika masih semudah itu. Betul. Dan time travel ini sendiri pun nanti menceritakan bagaimana usaha dari Sore yang ingin mengubah kehidupannya Jonathan lebih sehat, dari buang rokoknya, buang minuman alkohol, terus bikin dia olahraga lebih sehat. Namun percobaan time travel itu sendiri pun membuka sisi lain tentang Jonathan itu, kenapa dia bisa adiksi terhadap hal-hal rokok dan minum-minum keras itu. Oke, menurut gue film ini tuh lain dari yang lain sih sebenarnya. Setuju. Emang keren banget sutradaranya menurut gue, karena dia bisa mengangkat isu-isu sosial yang jarang banget disentuh sama film-film lain. Jadi gue bisa bilang film ini berat sebenarnya. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman mempunyai pengetahuan basic tentang salah satunya mungkin geografi atau psikologi, atau setidaknya paham dengan apa yang terjadi di masyarakat. Tentang sosial, nilai-nilai sosial itu juga penting. Nah, gue ingin membahas tentang hal psikologi dari film ini. Ya, kalau menurut gue, kenapa si Sore ini pingin banget untuk berulang kali time travel, berkali-kali untuk memperbaiki masa lalu suaminya ini? Karena pertama dia itu ada keinginan untuk mengubah pasangan. Itu dimana sering banget terjadi di masyarakat kita. Satu tuh, mengubah pasangan. Betul, pingin banget. Tapi sebelum kita ingin mengubah seseorang, sebaiknya kita lihat lebih dalam dulu. Kenapa pasangan kita bisa begini? Contohnya dalam kasus Jonathan ini, setelah si Sore ini mengenal dan memahami lebih jauh, ternyata masalahnya itu bukan pada alkohol dan rokok. Betul. Masalahnya pada apa? Adiksi ya. Masalahnya itu adalah hubungan dia dengan ayahnya. Nah, masalah ayah nih, atau kasus fatherless yang ada di Indonesia. Sorry, ini spoiler alert banget ya untuk teman-teman. Jadi ternyata setelah dikulik lebih dalam, Jonathan ini punya hubungan yang buruk dengan bapaknya. Di mana bapaknya ini meninggalkan dia ketika dia masih usia 4 tahun karena menikah dengan perempuan lain. Dan bapaknya ini tinggal di luar negeri, meninggalkan mamanya. Jadi dia punya luka yang sangat dalam dengan ayahnya dan tidak bisa memaafkan ayahnya bertahun-tahun. Dan emang hubungan dengan ayah yang buruk, atau ketika kita bisa bilang seseorang itu tidak mempunyai sosok ayah, itu sangat erat kaitannya dengan adiksi.
Nah, kenapa nih kita bisa ngomong kaitannya erat dengan adiksi? Karena kebetulan kita berdua ini mempelajari soal family constellation. Ya, teman-teman nanti bisa mungkin cek sendiri, ada bukunya Family Constellation oleh Kak Melinda Sutanto. Halo Kak Melinda. Dan dalam bukunya itu sendiri dijelaskan memang fatherless atau father wound itu kaitan erat sama rokok, adiksi yang lainnya. Nah, makanya kan setelah dia mengobati father wound itu, kan ada pergeseran kan terhadap individunya yang dari terluka menjadi lebih sehat gitu loh. Ya, betul. Nah, yang kedua, ini juga tetap sering terjadi di masyarakat. Banyak orang yang sudah memutuskan berpasangan dengan seseorang, ternyata baru tahu sifat aslinya tuh begini. Ternyata baru tahu, oh dulu dia begini, jadinya begini. Jadi banyak dari kita yang sudah memutuskan berkomitmen dengan seseorang, kayak tetap berpikir, seandainya dia di masa lalu nggak begini, seandainya di masa lalu dia begini, seandainya suami gue kerja di sini, seandainya istri gue pinter masak. Jadi banyak hal-hal yang lu harusnya udah tahu di awal dia ngelakuin ini, akibatnya begini di masa depan, tapi lu berusaha deny. Kan seperti dalam film, ingat nggak yang Marco ada bilang, 3 hal yang tidak bisa kita ubah, masa lalu, rasa sakit, dan kematian. Dan di sini kata-kata seandainya itu sangat relate sekali soal bagaimana sebenarnya kita juga ingin mengubah masa lalu dari pasangan kita, sehingga kita memikirkan nih probabilitas di masa depan mungkin senarionya akan kayak gini kalau dia masa lalunya kayak begitu. Betul, betul. Dan kenapa juga bisa si Sore ini terus berpikir seandainya, ayo masih ada harapan, bisa. Ini kembali ke, bukan kembali, tapi ini mengarah ke poin nomor 2, yaitu dia itu berduka dan belum bisa menerima kenyataan kalau dia sudah kehilangan suaminya. Betul. Jadi kan memang karena dia berduka itu, dia itu sendiri masih memang harus melewati proses kayak denial, anger, sadness, depression. Semua itu memang ada butuh waktunya dalam proses dia berduka. Betul. Dan itu tenang aja. Kalau kalian sedang mengalami itu, kalian nggak aneh. Emang dalam yang namanya proses berduka itu ada yang namanya penolakan. Betul. Ada yang namanya amarah, nggak terima. Dan emang hanya waktu yang bisa memulihkan sebenarnya hal kayak gitu. Sambil kita juga memulihkan diri sendiri, menerima proses berduka. Waktu pun juga akan menambah bantuan terhadap diri kita, sehingga proses berdukanya lebih baik ya sih ya. Dan itu akhirnya juga dalam film, setelah film yang sangat panjang itu, menurut gue endingnya sangat memuaskan ya. Karena akhirnya si Sore ini bisa belajar untuk menerima. Oke, ternyata suami gue emang ini yang dia lalui di masa lalunya, dan tidak ada yang bisa gue lakukan untuk mengubah masa lalu seseorang. Betul. Dengan cara apapun, sepintar apapun gue, kalau bukan orang ini yang mau berubah, betul, nggak akan bisa. Makanya dalam film, di ending-endingnya kita bisa lihat, si Jonathan ini ketika dia memutuskan untuk gua mau berubah, segampang itu jalannya terbuka dan alam semesta itu membantu dia untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan apa hasilnya? Dia hidupnya juga lebih baik kan. Dia bisa melihat dengan kacamata orang yang lebih sehat bahwa decision yang ini gue harus putuskan, gak gue lanjutin. Dia kan putus sama yang namanya Elsa, lalu dia balik ke Indonesia, dia buka galeri dia. Jadi hal-hal seperti itu yang dia akhirnya tuh bisa lebih, lebih bisa tahu mengenai diri dia sesungguhnya itu seperti apa. Iya, karena sehat itu adalah ketika pikiran dan hati itu selaras. Dan behavior juga. Iya, jadi jangan kayak hati gue mau ini, tapi pikiran gue ke sana. Kan banyak ya yang kayak gitu kan. Nah, berarti itu ada yang salah. Kenapa bisa begitu? Berarti itu memang ya, kalau dalam berhubungan ataupun berpasangan, perlunya kita untuk memulihkan diri sendiri, take your time, sebelum memutuskan untuk berelasi lagi. Itu kalau dari sisi berpasangan ya. Nah, kalau dari sisi gue, terutama karena gue kan single, gue ngeliat dari kacamata orang ketiga di sini. Menurut gue, film ini sangat bagus sekali untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang grieving. Gue setuju banget. Berduka, grieving itu berduka. Grieving berduka. Karena kenapa gue bisa bilang bagus banget, ya teman-teman nanti bisa lihat sendiri bahwa dalam teorinya Elizabeth
gue lupa namanya. Tapi dia ada 5 tahap grieving. Itu yang mungkin teman-teman ntar bisa lihat diagramnya di sini nih. Ya, kita bisa ngeliat proses ketika dia sore itu balik lagi time travel, itu kan proses yang dimana dia kayak, aku masih ingin mengusahakan ketemu Jonathan, aku masih ingin mengubah dia. Itu kan proses denial, amarah, semuanya tuh bercampur menjadi satu. Terutama lagi kita bisa ngeliat pada saat dia pergi ke Arktik, yang dia melewati momen-momen mengingat Jonathan sambil makan kue ulang tahun, terus juga tidur di dalam kapal itu sambil mengintensikan I wish gua ketemu Jonathan lagi. Tiba-tiba dia seakan-akan dalam mimpi itu terwujud. Dia ketemu sama Jonathan, jadi betapa bahagianya. Jadi kayak ada proses mungkin acceptance ketemu lagi, tapi realita itu membalikan dia lagi untuk dalam posisi denial, marah, sampai akhirnya kalau kita lihat di dalam dimensi si sore bertemu sama Jonathan pada saat sudah kehabisan waktu, dia kan ngomong, dia bilang, halo, aku Sore, aku istrimu selamanya. Dia udah nggak bilang, aku istrimu dari masa depan. Ya, di situ gue suka sih. Acceptance. Di situ gue merasa dia di balik kalimat itu, hidden words-nya tuh dia ngomong, gue tahu masa lalu lu begini, di masa depan lu akan begini, dan apapun red flag ataupun keburukan yang pernah lu lakukan, gue terima lu apa adanya. Menurut gue itu adalah bentuk komitmen yang sebenarnya. Tinggi banget itu. Itu Iya. wise banget udah. Itu wise banget. Ya, jadi dari film ini gue emang ngeliat ada 2 kubu orang yang sedih banget, kayak berasa relate banget nonton ini. Ada juga orang yang nonton B aja, atau bahkan nggak ngerti ini apa. Gak apa-apa. It's okay, karena Gak apa-apa. menurut gue yang nonton film ini tuh datang dari berbagai latar belakang trauma yang berbeda-beda. Betul, setuju banget. Ya, yang punya masalah dengan bapak pasti relate sama cerita ini. Ya. Menurut gue, gitu ya. Perempuan-perempuan maskulin yang mungkin ada luka sama ayah dan harus menjadi maskulin, mungkin bisa relate. Ya, betul. Karena menurut gue Sore ini adalah perempuan yang maskulin ya. Banget. Menurut gue Banget. ya. Karena Jonathan-nya deket banget sama mamanya dan Jonathan-nya tidak punya sosok ayah. Dan dia kan ngebela ibunya. Dia ngebela ibu. Kemungkinan besar dia dapat perempuan yang maskulin. Gitu. Seperti itu. Oke, langsung aja ke ending. Endingnya, gue akan spoiler lagi di sini. Mereka akan ketemu lagi di masa depan dalam keadaan posisi Jonathan yang sudah lebih sehat secara mental. Betul. Dan mereka pas ketemu di masa depan tentunya mereka nggak kenal satu sama lain ya. Kayak Ini dimensi lain gitu loh. Iya, ini setelah Sore ini memutuskan untuk tidak lagi time travel atau sudah tidak bisa lagi time travel, akhirnya waktu kan berjalan dengan normal gitu ya. Betul. Apa adanya. Dan mereka ketemu lagi. Di situ mereka kenalan lagi. Dan ketika mereka salaman, mereka itu kayak flashback gitu loh. Kayak mereka saling ingat satu sama lain kalau mereka pernah ketemu di masa lalu. Kok kayaknya kita relate, kok kayaknya kita kenal, ada kayak getaran chemistry. Iya, dan endingnya mereka, gue inget elu nih, gue kenal elu. Menurut gue, ini adalah satu penggambaran yang bagus banget tentang trauma bonding. Jadi apa, saudara-saudara? Trauma bonding. Trauma bonding itu adalah ketika lo ketemu orang nih yang baru lo kenal, tapi lo berasa, gue cocok banget ya sama dia. Gue kayak udah pernah kenal dia lama banget. Wah, ini kayak soulmate gue nih. Dan seterusnya. Ya, biasanya bahasanya gini, gue merasa he's the one or she's the one. Dan ada kayak bikin kita tuh kayak dak-dikduk yang kayak setiap mau ketemu tuh kayak anxious. Seperti itu. Iya, itu ciri-ciri trauma bonding. Kayak langsung klop gitu. Padahal lo baru pertama ketemu. Kemungkinan besar trauma bonding. Apalagi kalian punya pain yang sama. Wah, itu udah deh, trauma bonding. Jadi benar-benar keren banget dari sutradaranya menggambarkan trauma bonding ini. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama filmnya, bisa langsung aja nonton mumpung masih ada di bioskop. Dan buat teman-teman yang udah nonton filmnya, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Dan mungkin teman-teman punya pendapat lain atau sisi yang lain, drop aja di kolom komentar, oke? Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ataupun keluarga-keluarga yang membutuhkan konten kita ya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Halo
balik lagi bersama kita. Seandainya gue bisa aja bikin pasangan gue lebih sehat dalam berelasi kayak gitu. Oke. Nah, Sebentar. kucing. Ci, ini hasil rekaman kan, matiin ya? Ya. Pencet yang ini bukan, gue takut Ci. Benar-benar ini.